أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah Tarwih yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kita terhenti-hentinya kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Keberadaan kita di sini sebagai bentuk bahwa kita ini taat, patuh dan butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keberadaan kita di sini sebagai bentuk rasa syukur kita setelah Allah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan kehadiran kita juga di sini sebagai bentuk bahwa kita akan memanfaatkan waktu-waktu yang tersisa daripada bulan Ramadan ini. Mengapa kita ini perlu ingatkan? Karena tidak ada jaminan bahwa Ramadan tahun depan kita masih bisa menikmatinya. Jangankan tahun depan, untuk esok sahur saja belum tentu itu, Pak. Belum ada yang bisa jamin. Maka manfaatkan waktu yang ada. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di malam hari kita disibukkan dengan salat tarawih atau sunnah daripada bulan Ramadan itu sendiri. Di siang harinya kita diwajibkan berpuasa. Di sela-sela daripada siang dan malam itu kita memperbanyak zikir, memperbanyak doa, istighfar, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita berharap bahwa setiap amal-amal yang kita lakukan, setiap ibadah yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan kecuali kita harapkan agar semuanya itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, teringat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farq. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada dua nikmat dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, hanya dua yang Rasulullah sampaikan. Ada dua nikmat maghbunun fihi ma katsirun minan nas, yang mana dua nikmat ini sering kita lupakan, sering kita lalai darinya. Apa itu? As-sihhah wal faraq. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang luang. Olehnya sebagaimana disampaikan MC tadi, di akhir daripada penyampaiannya beliau mengatakan, mari kita ayat. Apa kata Allah sambungan ayatnya? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak akan pernah terjadi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Karena sesungguhnya ucapan itu hanya ucapan belaka. Artinya mustahil seseorang yang sudah mati atau itu Allah akan kembali hidupkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka, di hadapan kita nanti ini, semua kita yang hidup ini, di hadapan kita apa? Barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada pembatas kita dengan alam dunia. Ketika kita telah meninggal, maka alam akhirat dengan alam dunia itu akan berbeda. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai datangnya hari kiamat. Jamaah tarawih dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita disibukkan dengan beberapa amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan, malamnya dengan salat, siangnya dengan puasa, ada satu amalan yang kadang kita luput darinya, yang kadang orang itu sepelekan, padahal amalan ini sangat erat hubungannya dengan bulan Ramadan. Sangat besar pahalanya ketika kita mengamalkan. Apa itu jamaah? Sebagaimana yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala,
syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Yang artinya bahwa bulan Ramadan itu adalah waktu diturunkannya daripada unzila fihi al-Qur'an, diturunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai Al-Quran juga menjadi sebagai penjelasan-penjelasan tentang petunjuk tersebut, dan Al-Quran menjadi Al-Furqan atau menjadi pembeda antara hak dan yang batil. Ada banyak hal yang istimewa daripada membaca Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dengan membaca Al-Quran seseorang bisa mendapatkan syafaat di hari kiamat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani." Yaqulu as-siyam ayyu rabb mana'tuhu at-ta'ama wash-shahawata bin-nahar fashaffi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an ayyu rabb mana'tuhu an-nawma bil-lail fashaffi'ni fihi wa qala yushfa'ani. Yang artinya bahwa berpuasa dan membaca Al-Quran itu bisa memberikan syafaat kepada seseorang di hari kemudian. Bagaimana bentuk syafaatnya? Ketika yaqulus siyam, maka amalan puasa seseorang pada hari kiamat dia akan datang kepada Allah seraya mengatakan, ayyu rabb, wahai Tuhanku, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawata bin nahar, saya telah mencegah hamba ini dari menahan lapar dan dahaga, dan begitu pun dengan kebutuhan asyahwat, kebutuhan syahwatnya di siang hari. Fasyafi'ni fi, kata puasa itu, maka jadikan aku ini sebagai syafaat untuk orang itu. Belum dijawab oleh Allah, Al-Quran kemudian datang juga mengatakan, ayyu rabb, wahai Tuhanku, mana'tuhun nauma bil lail, saya telah mencegah hambaku ini mengurangi tidur malamnya, mengurangi istirahatnya di malam hari karena dia ingin membaca saya. Maka apa kata Al-Quran lanjut daripada apa yang dikatakan Al-Quran? Fasyafi'ni fi, maka jadikan saya syafaat kepada orang itu. Maka sambungan hadisnya, wa qala yushfa'ani, maka puasa ini dan bacaan Al-Quran ini memberikan syafaat kepada hamba tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga dikuatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'il Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu akan datang sebagai syafaat di hari kemudian. Olehnya bulan Ramadan ini menjadi bulan ampunan yang tentunya kita akan berebut mendapatkannya. Namun di sisi lain, Ramadan juga menjadi bulan yang mulia karena di dalamnya juga kita mampu mendapatkan bulan yang penuh dengan syafaat untuk diri kita masing-masing. Berikutnya adalah bahwa membaca Al-Quran itu adalah sunnah dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika bulan Ramadan, Rasulullah itu mengkhatamkan sekali Al-Quran. Apakah Nabi tidak bisa mengkhatamkan lebih banyak? Bisa. Tapi Nabi memberikan contoh yang pada akhirnya umatnya itu ditakutkan. Nabi itu kalau misalnya Rasulullah setiap kali khotam beberapa kali, yang ditakutkan itu hambanya ketika bulan Ramadan tidak mampu sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah melakukannya sekali. Nah sekarang kita sudah berada di malam ke-16. Coba tanya diri kita, bacaan kita sudah sampai di mana? Padahal tidak ada sama sekali ruginya membaca Al-Quran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang pandai bagus makhrajnya, lafaznya, hukum tajwidnya dalam membaca Al-Quran,
ma'as safaratil kiramil bararah. Maka di hari kemudian dia akan dikumpulkan dengan para malaikat yang taat lagi berbakti kepada Allah. Ini yang mahir. Bagaimana dengan yang tidak mahir karena sudah terlanjur berumur? Apakah harus belajar lagi dengan anak muda? Tenang. Hadis sambungan daripada hadis tersebut, walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an, wa yatata'ta'u fi, terbata-bata, belum lancar. Wa huwa 'alaihi syaqqun, dan dia berat membaca Al-Qur'an itu. Falahu ajrani, maka kata Rasulullah, dia mendapatkan dua pahala. Jadi orang yang mahir membaca Al-Qur'an, pahalanya akan dikumpulkan dengan para malaikat, dan orang yang berat membaca Al-Quran mendapatkan dua pahala. Di mana kerugiannya? Kerugiannya adalah orang yang masuk di dalam bulan Ramadan namun sama sekali tidak pernah menyentuh Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran juga, walaupun ketika seorang hamba membaca Al-Quran tidak paham, tidak usah dulu kita hafal, kita tidak pahami saja dulu artinya. Kita tidak paham artinya, kita tidak paham maksudnya, kita tidak paham tadabburnya, kita tidak paham apa tujuannya. Baca saja, kedengaran dan itu diucapkan oleh lisan kita, itu sudah mendapatkan satu pahala, Pak. Mau tahu artinya atau tidak, tetap dapat satu pahala. Apa buktinya? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, tidak dikatakan satu kata, bukan satu kalimat, bukan satu baris, bukan satu halaman, bukan satu lembar, satu juz, bukan. Satu huruf, Pak. Falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan Allah lipat gandakan satu kebaikan itu menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf, bal alif harf, lam harf, wa mim harf. Jadi kata Rasulullah, coba kita perhatikan di surah kedua Al-Baqarah ayat pertama, alif lam mim, itu satu kata. Satu kata yang terdiri dari 3 huruf, alif, lam, dan mim. Ketika seseorang berniat dan membaca alif lam mim saja, berarti dia mendapatkan 3 kali 3 kebaikan yang Allah lipat gandakan menjadi 30 karena setiap huruf dikali 10. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf. Ayat pertama dari surah Al-Fatihah sudah mendapatkan 190 kebaikan. Alhamdulillahi rabbil alamin, 17 huruf, 170 kebaikan. Lantas bagaimana dengan orang yang membaca 1 juz, 10 juz, atau bahkan mampu mengkhatamkan Al-Quran? Alhamdulillah. Setelah ditelusuri bahwa di dalam Al-Quran banyak versi mengatakan ada kurang lebih 330.000 lebih huruf yang ada dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa 320.000 lebih huruf yang ada dalam Al-Quran. Namun kita patok saja 300.000 saja, kita kecilkan. 300.000 huruf yang ada dalam Al-Quran, ketika kita mampu mengkhatamkannya, sudah berapa banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita, jamaah. Imam Syafi'i, seorang fuqaha, seorang ulama besar, mampu mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali selama daripada Ramadan. Bukan selama hidupnya, 60 kali khatam selama 10 kali, 30 hari Ramadan. Berarti mulai dari maghrib ia sudah membaca juz 1, menjelang buka dia sudah mengkhatamkan Al-Quran. Alhamdulillah. Berapa banyak kebaikan? Kurang lebih 30 juz. Kalau cetakan Madinah itu 1 juz itu 10 lembar. Kalau kita ingin mengkhatamkan dan ringan, karena kalau kita mau ngaji baru kita targetkan 1 juz 1 kali duduk, rasa-rasanya itu baru saja dibaca itu 1 baris, itu sudah ngos-ngosan, itu sudah apa namanya, tidak bergairah begitu. Makanya saya kasih tips. Kalau sekarang malam ke-16 berarti masih ada 15 hari ke depan. 15 hari Al-Quran 30 juz bagi 2 berarti
Usahakan kita bisa selesaikan 2 juz satu hari. Masih berat itu, kasihan, masih berat. Bagaimana caranya? Bagi dengan waktu sholat. Berapa waktu sholat? 5 waktu. Berapa yang harus dibaca? 2 juz, berarti 20 lembar. 20 lembar dibagi 5 waktu berarti 4 lembar. Sebelum sholat, usahakan kita sudah siap-siap baca 2 lembar. Setelah sholat jangan dulu tinggalkan tempat duduk sampai selesai 2 lembar. Setiap sholat baca 4 lembar, 5 waktu sholat 20 lembar 2 juz. 15 hari kemudian insya Allah khotam. Jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Olehnya mari kita sama-sama memanfaatkan waktu yang ada, karena kita tidak tahu apakah Ramadan yang akan meninggalkan kita atau kita yang akan meninggalkan Ramadan. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.